Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam Mas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya habis ngebenerin ini teman-teman ya, apa sebutnya teh, salon aktif. Nah ini tuh jadi dia tuh buat di musola gitu teman-teman ya. Ini kan biasa buat di musola. Dia mati teman-teman. Kenapa? Karena dia kesambar petir teman-teman ya. Jadi si tiang listrik itu kesambar petir, sedangkan si listrik ininya itu nih ya, ini itu selalu nyolok tuh teman-teman. Kemudian terus si saklarnya itu dia nggak dimatiin teman-teman, jadi dia pokoknya langsung mati aja gitu teman-teman. Saya juga nggak tahu bisa sampai kayak gitu ya, kesambar lah intinya teman-teman, kayak gitu kronologinya. Nah ini ya teman-teman, tapi ini mohon maaf banget teman-teman, di sini saya nggak video ganti awal gitu teman-teman ya. Tapi saya teh sharing gitu teman-teman apa yang saya lakuin, dan alhamdulillahnya ternyata masih bisa dibenerin teman-teman ya. Jadi masih kerusakannya masih belum fatal teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman ya. Ini tuh dia mereknya itu iya. Nah mereknya itu Barton teman-teman ya, Barton lagi gitu teman-teman. Kayak gini tuh ya. Jadi dia salon aktif yang sudah dilengkapi menggunakan aki teman-teman. Jadi dia kalau seandainya nggak pakai listrik juga dia akan ada aki teman-teman ya. Di sini dia ada akinya, ada baterai cadangan, jadi dia bisa ngisi sendiri teman-teman. Pertama bisa ngisi otomatis ketika dicolokin, dan ketika listriknya PLN itu mati, dan dia bisa tetap hidup teman-teman. Kenapa? Karena disimpan di sini teman-teman ya, listriknya dipakai aki teman-teman. Tuh ya, ini untuk mesin-mesinnya teman-teman tuh ya, kayak gini ya. Ini bener-bener kecil banget teman-teman, tapi lihat di sini ya, speakernya itu gede banget teman-teman tuh speakernya ini. Gede banget dia, tapi dia walaupun kecil wattnya nih gede ya teman-teman. Bingung saya juga teman-teman. Biasa saya kalau misalkan bikin amplifier itu pakai transistor yang besar ya, misal Toshiba atau Sanken, tapi ini cuma pakai IC doang teman-teman. IC doang tuh kayak gini tuh ya, IC-nya pada kecil-kecil, tapi dia bisa mampu mengangkat speaker berapa, 12 apa 18 inch teman-teman. Luar biasa aja, mantap ya. Nantilah kita teman-teman kita akan nyoba, nantilah bikin ya kapan-kapan. Oke, langsung aja teman-teman ya ke ininya, ke intinya. Jadi di sini ternyata yang bermasalah itu adalah ini teman-teman ya, power supply switchingnya. Power supply-nya intinya teman-teman ya. Di sini ini saya cabut dulu nih dari sumber. Nah dari sini nih, yang sini saya cabut, ini saya langsung colokin ke sini. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi dia permasalahannya ada di sini teman-teman. Nah diodanya teman-teman yang jebol. Untungnya diodanya teman-teman ya. Yang saya takutnya itu takut ini ya nih, IC switchingnya nih, si IC drivernya nih yang saya takut tuh. Soalnya kalau IC kayak gini yang rusak, waduh agak susah juga teman-teman nyari, apalagi kan sekarang mau lebaran gitu, besoknya kan pada tutup. Nah untungnya si dioda ini teman-teman yang rusak teman-teman. Yang tadinya itu dia menggunakan diode SMD ya, SMD kayak gini nih. Ntar nih saya mau copot ini teman-teman, saya bawa dulu ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini dia diodanya. Tadinya seperti ini teman-teman, SMD dia, jadi diodnya kecil. Nah itu ya, ini diodanya ada 4 ya, sesuai yang itu yang sudah kita ganti. Nah ini dia diodanya M7 ya, M7, jadi dioda 1 ampere teman-teman. Nah di sini tuh 4-4-nya teman-teman, 4-4-nya jebol teman-teman, 4-4-nya jebol, dan saya ganti pakai dioda yang seperti ini, dioda yang bulat tuh. Ini juga saya diodanya bekas teman-teman, yang enggak baru teman-teman. Saya ngambil dari sini teman-teman nih, dari amplifier, driver amplifier nih itu ya. Nah ini dia diode ini, saya copotin 4 ya, ini 2, yang ini 2 saya copotin, langsung saya pindahin ke sini teman-teman. Jadi kronologi, jadi apa sih namanya, selain dioda juga dia putus ya teman-teman. Ini nih, nah si kring di sini nih. Nah ini dia, ini si kring ininya itu putus teman-teman. Awalnya saya itu kirain saya sepele banget ya, itu ada si kringnya, oh putus ya, udah saya sambungin teman-teman. Tapi ketika disambungin malah apa sih, mati teman, langsung jepret teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya cek, bukan hanya si kringnya doang yang rusak teman-teman, ternyata si dioda ini teman-teman. Dioda ini tuh dia short ya. Harusnya dioda yang bagus itu dia ketika disearahkan atau arusnya maju itu dia ada hambatannya,
tapi ketika dibalikin dia benar-benar tidak terhingga teman-teman, atau seperti putus gitu ya, tidak terbaca apapun. Nah, itu artinya si diodonya itu masih bagus. Sedangkan kalau ini tidak ada hambatan sama sekali teman-teman. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Di sini saya jelasin dulu. Nah, jadi dia tidak ada hambatan apapun ya. Jadi langsung dia kayak seperti terkoneksi aja gitu teman-teman, kayak on gitu teman-teman. Ini letik kecil jadi ada ripuh teman-teman megangnya. Oke ya. Yang pertama tadi ya diodanya saya ganti, kemudian si kering ini saya nggak beli juga teman-teman si keringnya, karena saya nggak beli di mana gitu ya, tarutup gitu teman-teman. Sedangkan ini kan mau dipakai. Nah, di sini saya akalin teman-teman, karena di sini dia bacaannya itu 1 ampere 250 volt. Ini dia kurang ketinggalannya. Nah, itu tuh ya kecil ya, dia 1 ampere 250 volt. Di sini saya ganti teman-teman menggunakan apa? Nah, ini dia kabel sehelai aja teman-teman, kabel sehelai. Jadi nanti kalau seandainya ada konsleting lagi, nanti yang putus itu si kabel ini teman-teman ya. Nah, ngakalinnya kayak gini saya mah teman-teman, saya pakai sehelai aja, sehelai kabel yang kayak gini nih tuh ya. Nah, ini nih kayak gini saya putusin aja satu teman-teman, sehelai doang kayak gitu. Nah, nanti kan itu sehelai doang itu tuh kan tahanannya enggak ini ya teman-teman, enggak kuat dia. Kalau seandainya ada konsleting atau beban berlebihan, maka nanti yang akan putus itu si ininya, tembaganya teman-teman ya, kebakar kayak gitu teman-teman. Saya ngakalinnya ya. Oke ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin permasalahannya sama, yaitu tiba-tiba mati total ya teman-teman. Jadi yang tadinya ini nih ya, kita lihat dulu teman-teman nih. Nah, di sini kan ada lampu LED nih itu ya, mana nih. Nah, ini dia lampu LED nya. Ketika kita on kan kayak gini. Nah, yang nyalanya itu ininya doang teman-teman, tuh ininya doang teman-teman, tapi ini LED-nya mati semua teman-teman, mati. Walaupun dicolokin juga dia nggak nyala ya, walaupun ininya dicolokin ke listrik, si LED-nya ini nggak mau nyala teman, nggak mau nyala dia. Kenapa? Karena tadi si power supply-nya yang kena teman-teman. Jadi si power supply-nya itu dia tidak bisa menyuplai si power amplifier ininya nih. Ini kan si modul amplifiernya di sini, ini power supply-nya ada di sini. Jadi dia tidak bisa mengalirkan listrik ke sini teman-teman, secara otomatis si akinya tidak terisi ya, si akinya ini tidak terisi, dan tidak juga bisa mengalirkan listrik ke si power supply si power amplifiernya. Makanya jadinya mati aja teman-teman ya, mati total gitu teman-teman. Sedangkan kalau udah kita benerin si power supply ini, maka dia bisa menyuplai kembali teman-teman ya. Jadi bisa dialurkan lagi listriknya. Yang tadinya 220 volt di sini ya, ini 220 volt diubah di sini outputnya dia sekitar 15 volt teman-teman. Mana yang ini dia nih, kelihatan nggak teman-teman? Tuh ada di kecil tuh di bawah tuh ya. Nah, 15 volt teman-teman. Jadi ini outputnya 15 volt DC teman-teman ya. Ini udah DC. Jadi kalau trafo switching power supply switching itu kayak gini teman-teman ya, kecil ya, switching mini kayak gini, tapi dia bisa mengeluarkan tegangan yang besar gitu teman-teman. Oke, kayak gini tuh ya teman-teman. Coba ya kita akan tes. Oke, kita akan tes nih teman-teman ya. Kita akan tes. Ini posisinya gini aja deh. Oke teman-teman, kayak gini ya. Kita matiin dulu di sini. Ya, kita akan tes ya, chipnya kita colokin ke sini aja. Ini saya belum rakit teman-teman ya, kita akan uji coba lagi supaya kelihatan. Nah, si lampu LED-nya langsung nyala tuh teman-teman ya. Sekarang mah nyala, tadinya mah itu dia nggak nyala teman-teman, nggak nyala sama sekali. Warna merah itu nggak nyala dia teman-teman. Oke, sini ya teman-teman. Oke, kita cetakkan ini aja nan saklana. Nah, tuh nyala teman-teman ya. Oke, tuh di sini juga indikator baterainya full teman-teman. Kenapa bisa full? Karena kita lihat di sini apa ya? Kita lihat di sini si aki. Kita akan lihat tegangannya teman-teman. Kita akan ukur dulu menggunakan ini ya, voltmeter digital. Ya, kita switchnya pindahin ke 20 volt aja teman-teman ya, karena ini masih cuma 15 volt doang teman-teman ya. Oke, kita akan lihat di sini teman. Kita lihat ini positifnya untuk baterainya dan ini untuk negatifnya teman-teman. Nah, dia sekitar 12 volt tuh teman-teman ya. Yang tadinya itu dia drop banget teman-teman, sekitar apa? Nah, sekitar segini ya.
Jadi dia intinya mengisi ya teman-teman ya. Ini tuh mengisi. Dan ini juga saya kurang tahu nih teman-teman, kondisi akinya apakah ini masih bagus atau enggaknya, apa udah selak juga nggak tahu teman-teman, karena itu dicolokin aja terus teman-teman ya. Intinya jadi terbaca sama si modulnya itu indikator baterai, dia kondisi baterainya itu full teman-teman, karena kan sambil mengisi gitu ya, sirkulasi dia ketika dicolokin, maka sambil ngisi aki sekaligus juga bisa menghidupkan si powernya teman-teman. Oke teman-teman ya, bagus ya kayak gitu, udah bisa ngisi sekarang. Nah, ini caranya ya teman-teman, cara ngukurnya si komponen ini rusak atau enggaknya teman-teman. Yang pertama ini saya lihat di ini dulu teman-teman ya, apa sih si kring, caranya gimana. Ini saya pakainya kayak gini dulu nih. Nah ini kita pindahkan ke yang ada tuh gambar buzzer gini teman-teman. Nah ini gambar buzzer ya. Nah kita akan sambungin aja kayak gini, bebas ini mau dibolak-balik juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah harusnya ini kalau misalkan connect dia harus ada suara. Nah tit kayak gitu, itu artinya si kring ini bagus. Tapi sedangkan ini tuh ya, bentar biar ada hasil ya. Nah tuh ya, dia nggak ada suara teman-teman. Walaupun kita balikin kayak gini probe-nya nih, warna merah ada di sini, hitam di sini, dia tetap nggak mau nyala teman-teman. Iya, dia nggak mau nyala. Kenapa? Itu artinya si kringnya itu putus teman-teman ya. Nah kayak gitu teman-teman. Sekarang kita lihat diode SMD kayak gini nih, ukurnya kayak gini teman-teman ya, diode SMD. Nah ini ada garisnya. Nah ini garis itu dia bagian katodanya ya, sedangkan yang nggak ada garisnya ini adalah bagian anoda. Harusnya ini nih. Ini kita lihat ya. Nah ini kan malah bunyi teman-teman, itu artinya dia loss, tidak ada hambatan sama sekali. Yang bagus itu ketika kita tempelkan seperti ini, dia mengeluarkan angka teman-teman di sini ya nih. Mengeluarkan angka itu artinya dia ada hambatannya teman-teman ya, ada hambatannya. Sedangkan ini benar-benar loss teman-teman, tidak ada hambatan sama sekali ya. Tidak ada hambatan sama sekali ya, oke. Tapi ketika kita balikin probe-nya kayak gini. Nah, kayak gini. Harusnya dia itu tidak ada suara sama sekali dan tidak ada hambatan, itu yang bagus. Sedangkan kalau diode yang ini yang udah kita ganti, nah dia ada juga teman-teman ya. Walaupun dibolak-balik dia ada juga, itu artinya bener-bener jebol teman-teman. Bener-bener mati total gitu ya teman-teman ya. Teman-teman gak bingung, sekalian kita belajar ya teman-teman ya. Ini diode yang bagus teman-teman. Nah, jadi kalau diode yang bagus tuh kayak gini. Kita tetap ya, kita di sini di buzzer, ada buzzer nih kayak gini. Oke, kita akan lihat. Yang ada gelangnya ini adalah katoda ya, katoda. Sedangkan yang ini, yang hitam semua ini anoda teman-teman. Kalau kita dikasih yang probe hitam, yang negatif ini nih, yang anoda sama ini. Sedangkan yang katoda dikasih yang pro positif, kita lihat. Nah, jadi dia tidak menimbulkan angka teman-teman ya. Tidak menimbulkan angka, oke. Dan tidak juga tidak ada suara teman-teman. Tapi ketika kita balik, si probe merah ini adalah positifnya, jadi ini positif. Dan ini adalah kaki anodanya, sini. Dan ini ada gelangnya katoda dikasih probe negatif. Kita lihat. Nah, di situ menimbulkan angka, teman-teman. Terbaca 547 ohm hambatannya itu ya. 547 ohm. Oke, 547 ohm itu artinya si dioda ini masih bagus, teman-teman. Tapi ketika kita balik seperti ini, dia tidak ada angka dan tidak ada juga bunyi, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri dioda yang masih bagus. Sedangkan kalau yang tadi kan ini mau dibolak-balik juga tetap, teman-teman ya. Nih. Kita lihat lagi. Tuh. Ya oke. Kayak gini tuh ya. Bunyi dia, ada suara. Harusnya tidak ada suara, teman-teman. Cuma ada angka apa sebutnya hambatan aja. Ketika kita balik diodanya nih ya, kita balik kayak gini. Kita balikin. Ya, kita balikin dan kita lihat lagi. Tuh. Jebol, teman-teman ya. Dia bunyi mulu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sharing aja teman-teman ya, siapa tahu mungkin teman-teman semuanya ada yang apa sebutnya teh, ada masalah di kayak gini salon aktif mereknya Barton ya. Nah jadi dia mati total kayak gitu. Coba aja dulu ya teman-teman cara saya yang tadi kayak gitu, bisa kalian coba nanti seandainya permasalahannya sama teman-teman ya. Jadi kayak ginilah ini yang saya lakuin teman-teman. Kayak untuk nanti penyambungan dioda ininya nih teman-teman, tinggal sesuaikan aja ya. Tuh ya, ini kan ada gelang putih nih. Nah ini gelang putih sama si dioda
yang SMD juga kan ada nih teman-teman, ada garisnya tuh kan, ada garisnya kan kecil tuh. Nah itu tinggal kalian sesuaikan aja teman-teman, karena dioda itu mau SMD atau yang kayak gini itu sama semua ya teman-teman ya. Ininya apa sebutnya teh, kakinya gitu, pinnya tinggal sesuaikan aja gitu sama si awalnya, di awalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ini saya mau proses perakitan lagi ya, perakitan di ini lagi, si rapihin lagi teman-teman. Udah kita bautin semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kita colokin. Nah, ke sini ya. Kita tinggal colokin aja ke sini ya. Nah, makasih lampu LED-nya warna merah akan nyala teman-teman. Ini belum nyala, kita akan cetrekin on-nya, ini on off-nya. Maka dia langsung nyala teman-teman. Ini dia, ini tuh lagi ngisi tuh ya. Lagi apa sih? Belum ngisi. Oke, kita akan pindahin, coba ya. Kita akan mode Bluetooth. Nah ini mode Bluetooth ya, tinggal kita konekin aja teman-teman ya. Ini udah connect, tinggal kita gini mainkan. Ini saya nggak bisa kencang-kencang teman-teman, soalnya ini ada orok teman-teman. Nanti kalau misalkan terlalu keras nanti bisa gandeng ya teman-teman, bisa hudang kayaknya. Ini untuk volumenya ya, ini saya level 1 aja tuh. Wah mantap teman-teman, tuh kan ya. Ini untuk bassnya. Oke lah teman-teman, kayak gitu aja ya teman-teman ya video dari saya teman-teman. Hatur nuhun kasadayanan untuk nonton video ini teman-teman ya. Ini mohon maaf banget durasinya panjang banget teman-teman. Kenapa? Karena saya benar-benar ngejelasin teman-teman dari awal sampai akhir teman-teman ya. Walaupun emang tidak langsung dipraktekin teman-teman, tapi emang itu apa adanya teman-teman ya. Yang saya lakuin itu kayak gitu teman-teman. Udah saya jelasin ke kalian semua gitu teman-teman ya. Udah saya videoin teman-teman. Dan mungkin seandainya ada permasalahan yang sama, mungkin bisa kalian ikutin teman-teman caranya seperti itu teman-teman ya. Seandainya permasalahannya di amplifier atau salon aktif kayak gini kayak saya tadi teman-teman, nah itu bisa jadi perbaikannya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu bisa berlaku juga buat salon aktif yang merek lain yang menggunakan aki teman-teman ya, nggak harus merek ini juga teman-teman. Oke teman-teman, hatur nuhun ya teman-teman. Mungkin cukup sekian aja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ada manfaatnya juga buat kita semua teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat besok teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita dalam sebulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun teman-teman. Syukron jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman.